Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dua fraksi di DPR diketahui tidak setuju dengan pengesahan RUU Cipta Kerja. Apa sebetulnya poin-poin yang diperdebatkan para wakil rakyat ini? Sudah bergabung dari luar studio anggota Komisi 3 fraksi Nasdem Taufik Basari dan anggota Komisi 3 fraksi Demokrat Didi Irawadi. Selamat malam Mas Tobas, Mas Didi. Selamat malam, saya koreksi anggota Komisi 11 ya. Baik, kami mohon maaf anggota Komisi 11, Mas Didi Irawadi dari Partai Demokrat. Mas Didi, apa saja sebetulnya pasal dalam RUU Cipta Kerja yang diperdebatkan oleh Demokrat sehingga akhirnya Demokrat sampai WO kemarin? Jadi kalau saya sebut pasal ini panjang sekali ya, banyak pasal ya, baik secara umum ya, menyangkut upah minimum sektoral, pesangon, soal AMDAL, soal serikat buruh dan berbagai hal yang dibahas. Jadi persoalannya begini, persoalannya undang-undang ini kontroversi luar biasa, ya. Kita lihat sejak kemarin hari ini begitu dahsyat penolakan terjadi, ya, begitu dahsyat penolakan terjadi. Sebab Partai Demokrat itu berharap masih dibuka ruang-ruang diskusi, ruang aspirasi, ruang musyawarah, ya, sehingga aspirasi dari kaum buruh, dari para pekerja, dari para berbagai pihak ini bisa kita sampaikan lagi, kita perjuangkan. Nah, kemarin itu persoalannya kami melihat pimpinan bersama pemerintah memaksakan bahwa kemarin itu harus ketok palu, harus go. Sementara Partai Demokrat masih berusaha aspirasi masyarakat, aspirasi publik, serikat buruh dan sebagainya, para pekerja bisa kita masukkan dulu. Harusnya pimpinan kemarin memberikan ruang, ya ini sangat mengherankan kemarin ya, tidak memberikan ruang sama sekali untuk dilakukan musyawarah lagi ya. Musyawarah lalu lobby-lobby. Biasanya kami pengalaman lalu-lalu ya, di masa lalu saya ingat pada saat jadi anggota DPR 2009-2014, ketika terjadi penolakan luar biasa pada saat itu ada pansus BBM dan sebagainya, itu pimpinan tidak langsung memaksakan, tetapi membuka ruang musyawarah, lalu diadakan lobby-lobby. Lobby-lobby pimpinan. Yang perlu didiskusikan menurut Demokrat, poin mana? Kalau misalnya ada banyak sekali pasalnya, setidaknya poin utama yang masih ingin didiskusikan oleh Demokrat itu poin yang mana? Sebenarnya ini cacat prosedur yang kemarin. Harusnya kalau dibuka ruang itu tidak langsung dimaksakan ketok palu, kan kita akan kasih masukan-masukan ya, masukan-masukan yang dari serikat buruh dan sebagainya. Yang paling bagus adalah ditunda ya, ditunda, kita undang lagi para stakeholder ya, para stakeholder itu kita undang. Persoalannya sekarang kan begini nih ya, persoalannya begini. Sekarang ini sedang pandemi corona ya. Pandemi corona, Presiden sendiri sudah menyatakan, nah ini sikap pemerintah sangat ambigu ya. Presiden menyatakan bahwa kita perangi dulu jantung masalah corona ini, baru kita selesaikan berbagai persoalan. Nah, di saat pandemi ini yang paling menderita adalah para pekerja, ya, salah satunya terjadi PHK yang dahsyat, yang luar biasa, terjadi pengangguran, kemiskinan, bahkan sampai hal yang kelihatan sepele, banyak buruh yang di PHK tidak bisa membayar uang sekolah anaknya, uang pulsa internet dan sebagainya. Nah, ini kan sangat ironis ya, tidak bijaksana. Jadi yang lebih utama dipersoalkan Demokrat apakah urgensinya, timingnya, atau sebetulnya pasal-pasal kontroversial yang ada di dalamnya? Yang mana yang lebih dipersoalkan oleh Demokrat, Mas Didi? Ini kombinasi semuanya ya, termasuk timingnya ya, waktunya harusnya ditunda dulu. Kan nggak ada salahnya ditunda ya. Kalau alasan katanya ini agar investasi masuk ya, investasi ke negeri ini masuk. Nggak benar juga alasannya. Saat ini mana ada investasi yang masuk? Semua negara-negara yang menjadi mitra Indonesia di luar negeri sedang menyelamatkan diri masing-masing dari corona ini. Saya harus berikan kesempatan kepada Mas Tobas untuk menanggapi Mas Didi. Ada dua poin Mas Tobas yang saya tangkap dari Mas Didi tadi. Ini persoalan timing dan juga persoalan pasal-pasal. Apakah memang selama ini tidak cukup ruang diskusi, ruang aspirasi, dan apakah kemarin kita terlalu memaksakan untuk harus ketok palu kemarin itu juga? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Mas Didi itu sudah kita lalui bersama-sama ya, bagaimana
kita coba mendialogkan dengan buruh, kita coba membawa aspirasi buruh ke dalam proses-proses pembahasan. Sayangnya saya juga heran ya, kenapa kemudian Demokrat baru menyampaikan hal ini pada saat ini ya, setelah di ujung. Sementara kemarin saya ikut semua dalam pembahasan, itu juga tidak melihat upaya dari Partai Demokrat untuk memperjuangkan yang selama ini menjadi aspirasi buruh. Kalau dari Partai Nasdem, kita sejak awal dari bulan April ketika raker pertama, kita sudah nyatakan bahwa kita meminta agar pemerintah untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU, dan Demokrat pada saat itu juga tidak bicara apa-apa. Kemudian di dalam proses pembahasan ketika klaster ketenagakerjaan ditunda, kemudian dibahas di paling terakhir, saya juga melihat daftar inventarisasi masalah yang disampaikan oleh Partai Demokrat di dalam proses pembahasan itu semuanya isinya tetap. Artinya apa yang diajukan oleh pemerintah pada saat itu disetujui, didukung oleh Partai Demokrat. Tapi ya itu sudahlah, itu sudah berlalu lah. Saya hanya menyayangkan saja kenapa disampaikannya pada saat ini. Kenapa nggak bersama-sama Partai Nasdem ketika pembahasan misalnya kita bertarung. Nah, salah satu hal yang misalnya sudah kita lakukan ya, kalau kita bandingkan antara draft awal dengan naskah terakhir, itu memang sudah banyak hal-hal yang berhasil kita perjuangkan untuk hak-hak buruh ya, seperti soal hak cuti, hak menikah, meninggal dan sebagainya, yang tadinya hilang, tadinya dihapus, kita dorong untuk kemudian masuk kembali, dan itu bisa diakomodir. Kemudian beberapa hal lainnya seperti UMK yang tadinya dihapus, akhirnya kita dorong, kita paksakan untuk masuk, akhirnya bersedia masuk. Jadi kalau kita bandingkan dari draft lama, sebenarnya sudah ada beberapa poin-poin yang kemudian dikembalikan kepada hak buruh. Memang saya harus akui persoalan pesangon ini menyisakan masalah ya, karena memang ada pengurangan dari jumlah yang tadinya 32 kali di Undang-Undang Naker yang lama, kemudian berubah menjadi 25 kali. Dengan skemanya pun juga berubah. Nah, tapi memang ada persoalan pesangon yang menurut Mas Tobas ini masih menyisakan. Tapi saya ingin Mas Didi merespons terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke poinnya tadi. Kenapa Demokrat baru menyampaikannya di ujung kalau menurut Mas Tobas tadi? Ini keliru besar. Jangan Metro TV lalu percaya itu keliru besar. Ya, Demokrat pandangan mini fraksi jelas sudah menolak. Lalu pembahasan itu nggak benar kalau dibilang seperti Mas Tobas katakan ya. Dari kalau kami mendadak di belakang nggak mungkin. Kami dari awal, dari pembahasan di partai segala, kami sangat mengkritisi bahwa ini, kalau ingat ya pernyataan ketua fraksi, pernyataan para petinggi Demokrat beberapa bulan lalu di awal tahun, itu memang menolak ini karena timingnya tidak tepat. Kita ini fokus sebelum Presiden menyatakan bahkan ya bahwa kita hari ini yang utama ini selamatkan dulu anak bangsa ini ya dari resiko corona ini. Itu dari awal yang kita katakan. Jadi jangan dibolak-balik, jangan dibuat sesat publik. Ini kurang baik saya kira ya. Saya menghargai fraksi yang lain, tetapi pandangan kami ini yang firm demikian, kami menolak dari awal hingga akhir. Ini saya kira inilah yang harus publik ketahui. Jadi jangan dibolak-balik, saya kira. Dan kemarin juga persidangan itu cacat menurut saya ya, cacat prosedur. Pertama begini ya, naskah dari RUU itu tidak disediakan pada kami. Ini pertama kali saya di paripurna tidak melihat di meja manapun naskah ya, karena paripurna itu adalah forum tertinggi ya, walaupun tadinya dibahas di Balek dianggap sudah selesai, tetapi di paripurna itu kan hak seluruh anggota DPR mewakili dapilnya, mewakili rakyat yang memilihnya. Naskahnya nggak ada begitu ya. Naskahnya tidak ada kalau menurut Mas Didi. Silakan nanti ditanggapi oleh Mas Tobas. Mohon maaf kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti ada satu segmen lagi untuk keduanya bisa berbicara lagi. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan Taufik Basari dan juga Didi Irawadi. Mas Tobas, tadi Mas Didi mengatakan tidak dari awal sikap Demokrat sudah konsisten menolak dibahasnya RUU Cipta Kerja ini. Jadi ada persoalan timing yang sebetulnya disinggung titik berat Demokrat. Menurut Anda sebetulnya apakah RUU Cipta Kerja ini betul-betul urgent sehingga memang harus disahkan sekarang juga dan ini akan membawa perubahan ketika nantinya sudah diimplementasikan? Ya, berdasarkan kajian dari pemerintah membutuhkan satu produk undang-undang yang dapat menyelesaikan persoalan
berbelit-belitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan. Nah, sebenarnya fokus utama dari RUU Cipta Kerja itu seperti itu. Oleh karena itulah kemudian dimuatlah beberapa norma-norma yang berhasil membereskan persoalan-persoalan tersebut di berbagai undang-undang yang ada. Karena metodenya adalah metode omnibus law. Ada beberapa persoalan-persoalan yang klasik dan menahun seperti misalnya soal single map policy ya, yang selama ini tumpang tindih antara beberapa kementerian. Kemudian ada lagi soal bagaimana kita berhasil menyatukan proses perizinan dengan OSS, online single submission dan sebagainya. Banyak hal-hal yang sebenarnya akan sangat berguna. Dan apakah justru di tengah pandemi persoalan perizinan investasi itu menjadi semakin penting? Ya, kalau kita melihat dari alasan pemerintah, ini kan ada dua pihak ya. Pemerintah memberikan alasan, kemudian DPR menanggapinya dengan cara menjaga agar undang-undang ini tidak melanggar hak-hak masyarakat. Nah, kalau dari sisi pemerintah dengan sistem yang saat ini sedang dibangun, mereka meyakini bahwa undang-undang ini akan bisa mendatangkan investasi. Karena yang menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh berbagai macam investor adalah soal birokratisasi dan perizinan. Dan ini sebenarnya ketika dibawa ke DPR, kita kemudian mencoba membawa RUU ini tidak hanya pada kepentingan pengusaha besar, tapi kemudian kita dorong bagaimana UMKM juga mendapatkan fasilitas, pengusaha-pengusaha kecil dimudahkan, petani bisa mendapatkan fasilitas, orang yang tinggal secara turun-temurun di kawasan hutan bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Poin-poin itu banyak sekali ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itulah maka meskipun kita merasa ada beberapa catatan terkait dengan klaster ketenagakerjaan, tapi poin-poin lain di dalam 10 klaster ini sudah sangat baik yang kalau misalnya tidak kita putuskan, tidak kita jadikan ini undang-undang, maka potensi-potensi hal-hal yang bisa kita raih terkait dengan 10 klaster lainnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa jadi tidak jadi kita dapatkan. Nah, oleh karena itulah maka kita menghargai prosesnya. Meskipun kami dari fraksi Nasdem bertempur habis-habisan untuk coba memperjuangkan hak-hak buruh, tapi kita menghargai prosesnya itu sudah menjadi keputusan bersama, maka kita menerima undang-undang tersebut. Oke, 2 menit terakhir untuk Mas Didi. Meskipun tetap ada catatan-catatan dalam undang-undang ini menurut Mas Tobas, tapi manfaatnya juga banyak, Mas Didi. Bagaimana Demokrat menyikapi hal tersebut? Jadi begini ya, kami bersyukur tidak bertanggung jawab pada undang-undang cacat prosedural ini ya. Sebenarnya mau debat lebih lanjut ini agak aneh jadinya, karena kemarin saya mau protes soal naskah RUU itu, tetapi keburu kami kecewa, kami walk out kan ya. Tetapi kalau kita kembali lagi ke balik yang lalu, memang ada beberapa hal yang jelas ini tidak adil. Misalnya upah minimum sektoral yang menurut para pekerja ini yang dihapus. Ini kan tidak adilnya bagaimana, Mas Didi? Tidak adil ya. Ya, kalau upah minimum sektoral itu kan harusnya mengikuti setiap wilayah-wilayah itu berbeda-beda. Kalau dipukul rata kan jadi aneh gitu ya. Harusnya dibicarakan lebih jauh lagi. Lalu soal pesangon ya. Persoalan AMDAL jangan lupa. Ini AMDAL juga jadi masalah. Ini AMDAL ini kan harusnya melibatkan masyarakat setempat ya. Undang-undang yang lama jauh lebih bagus. Tapi ini aneh kok masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pembahasan AMDAL. Ini kan berbahaya bagi kelangsungan lingkungan ke depan ya. Lalu tadi kalau bicara ini untuk meningkatkan investasi yang mana? Sekarang seluruh dunia para investor mati suri ya. Kita lihat ya, pergerakan saham aja di Indonesia, pergerakan indeks saham itu masih terkoreksi sampai hari ini ya. Belum ada recovery, masih perlu waktu. Bahkan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan, minus pertumbuhan ekonomi. Jadi alasannya memaksa kemarin ya, memaksa harusnya kan tanggal 8 juga ya, di paripurna, memaksa kemarin tanggal 5, lalu di saat pandemi begini, ini kan jauh dari keadilan, jauh dari prinsip-prinsip yang adil bagi semua pihak ya, adil bagi semua pihak, adil bagi kaum buruh, pekerja, adil bagi pengusaha juga ya. Tapi di sini yang paling dirugikan tentu para pekerja dan kaum buruh. Jadi sekali lagi, jawaban terakhir Mas Tobas seperti apa?
Ya sekarang kalau menurut saya adalah bagaimana kita mengawal implementasi dari undang-undang ini. Ada beberapa ketentuan-ketentuan mengenai ketenagakerjaan yang nanti memang akan diatur di dalam PP. Dalam proses pembahasan ya sebenarnya Demokrat ikut tapi tidak apa ya sudahlah itu sudah berlalu lah. Tapi gini, proses-proses yang tadi disampaikan oleh Mas Didi itu sudah kita jalankan ya. Bagaimana kita berdebat, bagaimana kita berargumentasi itu sudah berlangsung ya. Nah, oleh karena itu sekarang adalah bagaimana kemudian perdebatan, permintaan agar norma-norma yang ada di dalam undang-undang ketika nanti dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah itu tetap normanya tidak berubah dan tidak berkurang, itu yang sekarang harus kita kawal. Ya, bagaimana kita meminta agar pemerintah membuat PP yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Kita kawal lagi. Baik. Jaminan hukum. Terima kasih Mas Taufik Basari, anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem, dan juga Mas Didi Irawadi, anggota Komisi 11 Fraksi Demokrat, telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.